Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami? Kita pada tahun ini bertemu yaitu dalam tahun ajaran baru 2020-2021, di mana semua termasuk sekolah SMK Nusantara ini kita belum bisa melaksanakan tatap muka sebagaimana pelajaran pada waktu-waktu sebelumnya, karena masih dalam keadaan yaitu situasi musibah COVID yang melanda dunia dan Indonesia pada umumnya serta di daerah kita pada khususnya. Namun demikian, kita tidak boleh kendur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar yaitu dengan sistem online atau sistem daring, di mana anak kami bisa belajar tetap di rumah dan kemudian mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru yang ada di SMK Nusantara. Dalam tahun ajaran baru kita dan sebelumnya kita belum pernah bertemu bertatap muka untuk dalam pelajaran di sekolah, karena memang Bapak tidak masuk di kelas 11. Tapi untuk pelajaran PKN kelas 12 yaitu 12 TKJ, 12 akuntansi dan 12 TSM ini diampuh oleh Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam proses belajar mengajar ini, terutama pada waktu ini yaitu pada waktu COVID, di mana kita yaitu tetap belajar di rumah. Anak kami yang kami sayangi, tentunya dalam pertemuan kita kali ini yaitu mata pelajaran PPKN yang diampu oleh Bapak, ini adalah pertemuan pertama dalam sistem daring. Jadi kepada anak kami bisa mengikuti daring ini, kita sudah bisa mengakses melalui WA Group, dan anak kami agar kiranya dapat mengikuti pelajaran ini dengan seksama, dan kemudian kita sama-sama mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh agar kiranya pelajaran ini dapat menjadi menambah jadi wawasan kita dalam bidang kewarganegaraan. Anak kami yang kami sayangi, dalam pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang yaitu dalam kompetensi dasar, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Kami mintakan pada anak kami agar kiranya dapat mengikuti pelajaran ini dan melihat video ini sampai dengan akhir, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami materi. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, kita terlebih dahulu akan membahas yaitu masalah sejarah ataupun latar belakang dari Pancasila tersebut, di mana sejarah telah mengungkapkan bahwa
Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diuji kebenarannya, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mengingat tingkah laku para tokoh di berbagai bidang dewasa ini yang berkaitan dengan situasi negeri kita di bidang politik, sosial, ekonomi, dan moral, maka sudah sepantasnya kalau kita saling mengingatkan bahwa tidak mungkin ada solusi atau pemecahan terhadap berbagai persoalan gawat yang sedang kita hadapi bersama kalau pikiran dan tindakan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar atau hak asasi yang harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak ulasan atau penalaan yang bisa sama-sama kita lakukan mengenai persoalan ini. Jadi kepada anak kami, ya, bahwasanya Pancasila adalah sudah jelas, dia adalah sebagai dasar negara yang lahir dari tidak terlepas dari budaya-budaya dan latar belakang ya bangsa Indonesia. Jadi mengenai hak asasi manusia, apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia tersebut? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Yang intinya, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak dia ada. Bahkan sejak manusia ada di dalam kandungan, dia berhak untuk menentukan ataupun mempunyai hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah pengertian hak asasi manusia. Jadi kepada anak kami sekali lagi, tolong diperhatikan bagus-bagus dalam video ini. Nanti akan Bapak ada memberikan tugas ya mengenai materi yang Bapak sampaikan ini. Yang kedua, pengertian Pancasila. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sifat dari Pancasila adalah
imperatif atau memaksa siapa saja yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mentaati Pancasila serta mengamalkan dengan tanpa persyaratan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia atau bangsa Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Yang intinya adalah bahwasanya setiap bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia, Pancasila adalah dijadikan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita tadi sudah membahas pengertian hak asasi manusia dan pengertian Pancasila. Dan sekarang kita akan membahas mengenai maksud dari hak asasi manusia dalam Pancasila. Ini dalam perspektif yang tidak jauh berbeda. Hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Ini bukan berarti ayat 1 di dalam, ini adalah maksud kami adalah alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu bahwasanya manusia adalah memiliki hak untuk merdeka. Apalagi sebagai negara. Negara adalah berhak untuk merdeka menentukan nasib masing-masing negara tersebut. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Berarti di sini yang intinya bahwasanya setiap rakyat Indonesia ini diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya setiap bangsa Indonesia ataupun rakyat Indonesia harus memiliki ataupun memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Apabila tidak mempunyai agama ataupun kepercayaan, itu tidak dibenarkan hidup di Indonesia. Karena kita adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Jadi intinya setiap bangsa Indonesia ataupun rakyat Indonesia adalah sama kedudukannya di dalam hukum.
tidak ada istilah tebang pilih, yaitu kadang ada teori ataupun mungkin yang pernah kita dengar seperti istilah pisau, yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu menjabarkan bahwasanya hukum itu berlaku ataupun dia diberlakukan dengan memaksa kepada rakyat Indonesia yang berada di bawah ataupun level bawah, tetapi pada level ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan, dia itu akan tumpul. Sebetulnya di dalam teori kenegaraan tidak ada istilahnya seperti pisau tersebut. Kita adalah sama-sama kedudukannya dalam hukum. Kemudian hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM, di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Jadi intinya kita di Indonesia itu adalah terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras. Itu adalah satu perbedaan, di mana perbedaan tersebut adalah melengkapi dari rasa persaudaraan. Karena dengan adanya perbedaan suku, agama, dan ras tersebut, pada intinya kita manusia adalah sama kedudukannya di mata Tuhan, dan kemudian juga sama kedudukannya di mata hukum. Oleh karena itu, semangat persaudaraan yang ada dalam diri kita itu harus senantiasa kita pupuk. Tidak ada yang istilahnya gini, tidak ada satu agama ataupun suku di Indonesia itu adalah lebih tinggi kedudukannya di antara agama dan suku lainnya. Kita adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan HAM. Kemudian hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Jadi intinya di sini adalah kita sebagai warga masyarakat adalah diberi hak untuk menyampaikan pendapat, diberi hak untuk dapat menyampaikan aspirasi, dan kemudian bermufakat untuk menyelesaikan ataupun dalam bermusyawarah. Kemudian hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila sila kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi kemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi adalah kita sebagai bangsa Indonesia diakui hak milik perorangan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh yang penting dalam pengakuan hak milik tersebut itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah anak didik kami, pelajaran yang kita bahas pada hari ini yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu mengenai hak asasi manusia
Jadi oleh karena itu, coba anak kami dengarkan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kalian. Tolong disimak, dan kemudian ini dikumpul. Pertama adalah kalian buat berupa catatan di selembar kertas, nanti kita kumpul pada waktu masuk sekolah, dan kemudian sebelum itu coba kalian japri pribadi dengan Bapak, yaitu di nomor WA Bapak untuk jawabannya, yaitu yang pertama adalah soal yang pertama, coba kalian sebutkan contoh hak asasi manusia. Itu yang pertama, yaitu coba kalian sebutkan atau berikan contoh hak asasi manusia. Minimal kalian buat 5 buah. Kemudian yang kedua, ini ada soal ataupun soal narasi, di mana ada satu kasus, contoh satu kasus, ada pernah kita dengar bahwasanya di televisi pernah terjadi ataupun seorang nenek-nenek yang mencuri kayu bakar. Dia dihukum dengan hukuman 1,5 tahun, dan di lain permasalahan atau di lain kasus ada seorang koruptor yang korupsi berjumlah 1,5 miliar, dihukum juga 1,5 tahun. Jadi coba uraikan menurut Anda, bagaimanakah menurut pandangan anak-anak kami dengan kasus tersebut? Itulah perjumpaan kita pada kali ini kepada anak kami, agar kiranya sama-sama kita bisa melaksanakan ataupun mengerjakan apa yang Bapak sampaikan. Tapi terlebih dahulu kalian harus menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi di atas, supaya kita tidak salah dalam pengertian ataupun menyampaikan ataupun menyimak dan meresume hasil pelajaran kita pada kali ini. Itu yang Bapak sampaikan. Mungkin ada kekurangan, maklum Bapak juga sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak mohon maaf, dan mudah-mudahan mari sama-sama berdoa agar kiranya wabah COVID kita ini dapat segera berakhir, sehingga kita dapat bertemu ataupun bertatap muka di kelas. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita kali ini, dan Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.